two, three. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ergonomi kelas B akan menyampaikan beberapa materi, yaitu pengantar ergonomi, pengenalan ergonomi, serta human error. Selamat menyimak. Materi yang pertama adalah pengantar ergonomi. Ergonomi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan objek yang mereka gunakan. Nah, menurut International Ergonomic Association, ada 3 disiplin ilmu ergonomi. Yang pertama adalah ergonomi fisik yang berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Contohnya adalah postur kerja. Dan yang kedua adalah ergonomi kognitif yang berhubungan dengan proses mental manusia. Contohnya adalah stres kerja. Dan yang ketiga adalah ergonomi organisasi yang berkaitan dengan kebijakan dan proses kerja. Contohnya adalah perencanaan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan ergonomi. Tujuan ergonomi yang pertama adalah menurunkan resiko beban kerja fisik maupun mental. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui meningkatnya kualitas kontak sosial. Dan yang ketiga adalah menciptakan keseimbangan rasional dari berbagai aspek sehingga terciptanya kualitas kerja dan kualitas hidup yang baik. Lalu, apa saja contoh penerapan ergonomi di perpustakaan? Contoh yang pertama adalah desain kursi di perpustakaan didesain khusus agar pemustaka nyaman selama di perpustakaan. Dan yang kedua adalah desain rak di perpustakaan yang memudahkan pemustaka untuk mengambil buku bahkan di rak paling atas. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi kedua. Kedua, pengenalan ergonomi. Terdapat 3 ruang lingkup ergonomi. Yang pertama, praktis, meliputi perbaikan kinerja, peningkatan kesikapan dan kewaspadaan terhadap K3, serta memelihara fisik dan mental untuk mencapai produktivitas. Yang kedua, ilmiah, meliputi penelitian interface, kekuatan fisik pekerja, dimensi dan tempat kerja dan lingkungan kerja. Yang ketiga, pendidikan, meliputi rekonstruksi kurikulum, mengembangkan sistem pembelajaran, mengembangkan teknik gerak, serta mengembangkan dan mengaplikasikan budaya kerja. Kemudian, beberapa aplikasi penerapan ergonomi. Yang pertama, posisi kerja. Jadi, pada saat duduk, kaki tidak terbebani dengan berat badan dan posisi stabil selama bekerja. Pada saat berdiri, posisi tulang punggung vertikal dan berat badan bertumpu secara seimbang pada 2 kaki. Contohnya seperti ini. Kemudian, yang kedua, proses kerja. Jadi, pekerja dapat menjangkau peralatan kerjanya sesuai dengan ukuran antropometrinya. Yang ketiga, tata letak dan tempat kerja. Jadi, display harus terlihat secara jelas saat melakukan aktivitas kerja. Yang keempat, mengangkat beban. Dalam mengangkat beban ada 4 hal. Yang pertama, menjunjung beban. Menurut standar ILO, ukuran pria dewasa 40 kg dan untuk wanita dewasa 15-20 kg. Yang kedua, organisasi kerja seperti alat bantu mekanik dan lain-lain. Yang ketiga, metode mengangkat beban seperti posisi kaki yang benar dan posisi punggung yang kuat dan kekar. Yang keempat, supervisi medis seperti melakukan pemeriksaan sebelum melakukan kerja untuk menyesuaikan beban kerjanya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian tentang resiko ergonomi, di antaranya penggunaan tenaga atau kekuatan, pengulangan gerakan, kelenturan tubuh, pekerjaan statis, getaran, dan kontak permukaan.
Kemudian prinsip kerja ergonomi. Adapun 4 prinsip kerja ergonomi. Pertama, gunakan tenaga seefisien mungkin. Beban yang tidak perlu harus dikurangi atau malah dihilangkan. Perhitungkan gaya berat yang mengacu pada berat badan, dan bila perlu, gunakan pengungkit sebagai alat bantu. Kedua, sikap tubuh berdiri, duduk, dan jongkok sebaiknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomi. Ketiga, panca indera dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol. Bila merasa lelah, sebaiknya segera istirahat. Bila merasa haus dan lapar, sebaiknya juga segera makan dan minum. Keempat, menurut Vigno Subroto tahun 2003, jantung digunakan sebagai parameter yang diukur lebih dari jumlah maksimum yang diperbolehkan. Kemudian, pencegahan risiko ergonomi. Dalam hal ini kita menggunakan 3 pendekatan. Pertama, engineering control, seperti stasiun kerja, peralatan, dan lain-lain. Kedua, administrative control, seperti jadwal kerja, training, dan lainnya. Dan yang ketiga, personal protective equipment, seperti menggunakan APD. Kemudian, metode ergonomi. Pertama, diagnosis. Diagnosis dapat dilakukan dengan wawancara dengan pekerja. Yang kedua, treatment. Treatment ini dapat dilakukan dengan penempatan posisi stasiun kerja yang sesuai dengan pencahayaan. Yang ketiga, follow up. Follow up dapat dilakukan dengan menanyakan kenyamanan bagian badan yang sakit atau merasakan nyeri, ngilu, sakit kepala, atau lainnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas materi tentang human error. Nah, human error menurut Sanders and MC Cormick 1992 adalah suatu tindakan atau perilaku manusia yang kurang sesuai ataupun tidak diinginkan sehingga menyebabkan penurunan efektivitas, keselamatan kerja, dan performansi sistem. Human error ini dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan intention, yang kedua berdasarkan action. Action ini meliputi plan formulation, intention storage, execution, dan monitoring. Yang ketiga berdasarkan outcome. Nah, outcome ini meliputi free license, exceedances, incident, dan accident. Dan yang terakhir berdasarkan konteks. Konteks ini meliputi anticipation, priming, interruptions, dan stress. Adapun faktor yang menyebabkan human error ini diantaranya adalah yang pertama faktor intrinsik, yaitu faktor yang ada dalam diri manusia. Nah, yang kedua adalah impuls. Impuls ini akibat adanya kesan terhadap kondisi normal dari manusia. Yang ketiga yaitu faktor ekstrinsik, nah yaitu faktor murni di luar individu yang mengalami error, seperti stres, terus kelelahan, sama kurang nyaman. Nah itu adalah faktor dari luar. Dan yang terakhir itu adalah faktor kompensator, yaitu faktor yang berkaitan dengan adanya motivasi dari individu yang bersangkutan. Di sini, teman-teman juga perlu tahu teknik analisis human error itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada teknik taxonomy based methods, yang kedua ada error identifier methods, dan yang ketiga ada error quantification methods. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mustika Nindya. Masih pada materi ketiga, yaitu pertemuan ke-13, human error. Kemudian kriteria evaluasi teknik identifikasi human error ada 7. Di antaranya, pertama ada comprehensiveness atau kelengkapan. Yang kedua, ada konsistensi atau konsisten. Yang ketiga, ada theoretical validity atau validitas teoritis. Yang keempat, ada usefulness atau kegunaan. Yang kelima, ada resource usage atau pemakaian sumber daya. Yang keenam, ada auditability atau kemampuan audit. Dan yang ketujuh, ada acceptability atau penerimaan. Nah, selanjutnya, teknik dari identifikasi human error-nya sendiri ada 3. Di antaranya, pertama, teknik SERPA.
SERPA ini singkatan dari Systematic Human Error Reduction and Prediction System. Yang kedua, teknik HVACS dan HVACS-RR. Nah, HVACS sendiri merupakan singkatan dari Human Factors Analysis and Classification System. Dan yang ketiga, ada teknik HEART. HEART ini merupakan singkatan dari Human Error Assessment and Reduction Technique. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi pengantar ergonomi, pengenalan ergonomi, dan juga human error. Dari kami, kelompok 6 ergonomi kelas B. Apabila dalam penyampaian materi kami banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With love in my heart, 어떤 맘인지 항상 헷갈리는 네가 오늘은 왠지 할 말이 가득해 보여. 무슨 고민이 많은지 괜히 더 궁금해져.